Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina idul ba'da qiyamil wa idul adha ba'da yaumi arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Azhab alaihimur rajsa wat tahara amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Di pagi hari yang penuh barakah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman hebatnya kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian yang serba putih dan tidak berjahit, yang disebut dengan ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yang nilainya persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama-sama membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Korban itu sendiri artinya dekat, qarib,
sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada fuqara wal masakin, masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita. Diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, lembah yang gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di tempat yang paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri. Negara Nabiullah Ibrahim adalah Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil atau yang disebut dengan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya itu mempunyai persedia air. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama daripada pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan berkat kecakapan, kepintaran seorang istri di dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idh qala Ibrahim rabbi'al hadza balada aminan warzuq ahlahu minas samarat liman amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala man kafara umatihi qalilan summa tarru ila adzabin nari wa bi'sal masir. Dan ingat ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, termasuk kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Hal ini membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semuanya ini menjadi dalil
bahwa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa tarru ila azabin nar wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan kepada kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar. Artinya hari cara memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling besar yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Nabiullah Ibrahim dalam berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Halilullah, kekasih Allah. Setelah titala Halil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Lalu Allah berfirman, "Jangan engkau menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabiullah Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor onta. Sedangkan di riwayat lain mengatakan kekayaan Nabiullah Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong orang milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapakah ternak sebanyak ini wahai Ibrahim?" Maka Nabiullah Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih menjadi milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, akan aku serahkan semuanya. Jangankan ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku yang cuma satu ini, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabiullah Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabiullah Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat dan cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan peristiwa itu. Dan hal ini pun dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. "Falamma balagha ma'ahus sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka panzur ma zatara. Qala ya abati af'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama ayahnya Ibrahim, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah pendapatmu.
Lalu anak itu menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah. Sang ibu dan anak itu sendiri silih berganti. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujukan rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan sebagai seorang ibu, "Jika memang perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang melempar jumratul ula, wusta, dan aqabah yang dilaksanakan di Mina. Para hadirin sekalian, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, ku berharap agar kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkanlah mukaku ke tanah, supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihatku nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya akan menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisaumu, wahai ayah, agar kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisaumu, wahai ayah, agar penyembelihan berjalan singkat. Sebab sakaratul maut itu dahsyat sekali, wahai ayahku." Inilah perkataan Ismail. "Berikan bajuku kepada ibuku untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak berulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih." Inilah pesan Nabiullah Ismail. Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail, putra tercinta, diterentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takjub menyaksikan keduanya. Allah berfirman, "Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keridhoanku." Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan dan kaki tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkanlah pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Halilullah Ibrahim taat dan penuh dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkan, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa.
Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu hancur lebur begitu dia tersentuh oleh pisau itu saking karena tajamnya. Para hadirin sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau itu menjawab, "Wahai Ibrahim, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Maka mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim? Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala." Inilah pernyataan daripada pisau itu. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah
tahun dunia. 1 tahun mahsyar itu sama dengan 1 tahun, hanya 1 tahun 1 hari saja, tetapi sama dengan 1000 tahun dunia. Di samping itu kesan atau iktibar dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan sami'na wa ta'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Iktibar ketiga adalah pemilihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian yang keempat, jenis sesembelihan berupa bahimah, binatang ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak, kita buang kecongkakan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hewaniah kita harus dikendalikan dan jangan biarkan tumbuh subur dalam hati kita. Tepatlah apabila pernyataan Idul Adha digunakan sebagai penggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha ini boleh jadi menjadi hari raya yang terakhir di masjid kita itu. Hari raya Idul Adha yang terakhir di masjid kita itu. Karena insya Allah sebelum datang ibadah haji, sebelum datang jamaah haji kita, masjid kita ini kita akan ganti dengan yang baru, karena jamaah kita sudah tidak cukup di dalam menjalankan ibadah Jumat maupun hari raya seperti ini. Kepada para hadirin, saya sampaikan bahwa di hari Jumat terakhir sebelum kita mengganti masjid ini dengan yang lebih baik, silahkan datang ke masjid dengan menggunakan pakaian putih, baik laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda, yang besar maupun yang kecil. Kita sama-sama melaksanakan sholat Jumat laki perempuan dengan menggunakan pakaian yang putih sebagai pertanda bahwa kita tulus dan ikhlas di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa marilah kita melaksanakan apa yang menjadi janji kita kepada masjid ini. 50 tahun yang lalu panitia pembangunan masjid ini pernah datang bertanya, 50 tahun yang lalu, bagaimana kalau masjid kita ini kita tingkatkan saja. Tetapi orang yang tempatnya bertanya itu mengatakan, sebelum dia full, sebelum bisa dia terpenuhi, sebelum bisa penuh masjid itu, jangan ditingkatkan. Dan ternyata kenyataannya sekarang hampir semua tempat ini sudah penuh oleh para jemaah. Oleh sebab itulah, dengan kondisi tanah kita yang sedikit ini, tidak ada upaya lain untuk memperbesarnya selain untuk meningkatkannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat kita masukkan, amal jariah kita dapat kita masukkan di basement, di pondasinya, agar menjadi saksi selama hayat di kandung badan kita, bahkan sampai kepada kita berada di alam barzakh, tetap menjadi saksi bahwa kita pernah menjadi bagian daripada jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Marilah kita akhiri dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah nasara abdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulillah ala taufiq wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah bima amara wa tahu amma naha wa alam annallaha malakum bi amri bala min nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil-shirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahzul man hadaral muslimin wa dammar a'da'ad-din wa kalimat ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wal fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia Afrika Selatan Hasah wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sya'yan masbura wa zamban maghfura wa amalan sholihan maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur ahrijna ya Allah minaz zulumati wa nur. Allahumma khlis salam wal afiyata alaina wa alal hujjaj wal buzzaj wal musyafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabas sihhat wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Samping. Lu tatap samping. Tama, lu nangis lo. Lu nangis lo kan tama.
Ustaz. Alhamdulillah.